Baik, terima kasih Ibu dan Bapak sekalian, teman-teman semuanya, mahasiswa di program Magister Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam, Silojul Falah Bogor. Terima kasih sudah hadir, ada Ibu Yeni Rismawati, ada Ibu Kanti Wijaya, ada Pak Ustadz Kudri Permana, ada Ibu Aminah Khairunisa, ada Ibu Inawati, ada Pak Denny Mardiana, ada Ibu Siti Nuriyatul Jannah, ada Pak Ali Sadikin, ada Pak Dian Hidayat, ada Pak Saiful Hidayat, ada Ibu Melisa Desianti, ada Ibu Parti Fadilawati Suryani, Pak Hamdan Hussein, Pak Ahmad Kosasi dan Ustadz Iksan Ilahi Zahir. Baik, terima kasih. Saya mau diskusi, saya mau nanya-nanya nih terkait dengan mungkin tadi sedikit review tentang apa yang saya sampaikan, kemudian inovasi-inovasi seperti apa, dan juga kemarin dari UTS yang sudah kita inikan, ya sudah kita sampaikan, yaitu terkait dengan bagaimana desain pembelajaran yang ada di sekolah atau yang ada di lembaga pendidikan, ya dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam juga fikih. Saya mau tanya dulu siapa nih? Ustadz Iksan nih, gimana kabarnya nih? Tadi mau ngomong kayaknya. Ustadz Iksan gimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah sehat Bapak. Alhamdulillah. Masya Allah. Iya, udah lama sekali nggak ini nih. Gimana Ustadz Iksan? Iya Masih Bapak. sibuk kegiatannya apa saja sekarang? Alhamdulillah kita baru saja mulai KBM Bapak setelah hampir 2 minggu liburan kemarin. Oke, alhamdulillah cocok ya berarti ya, Oh, betul. Berarti sudah masuk lagi. Berarti sudah iya, masuk semester baru. Nah, ketika masuk semester baru, sebenarnya ya terkadang itu kalau liburan itu liburan semester itu ya dijadikan ya memang liburan, namanya juga liburan gitu ya. iya Bapak. Padahal mestinya itu seorang guru itu ketika liburan semester itu menyiapkan, merancang untuk desain Iya. pembelajarannya. Nah, saya mau nanya nih, kalau untuk awal pembelajaran, desain pembelajaran berlaku seperti apa Ustaz Iksan di Kalau sana? kita di sini kan Bapak, setiap guru itu liburan itu diberikan tugas untuk membuat data tadris Bapak ya. Nanti Mhm. 1 hari sebelum para santri datang, mereka kita kumpul rapat lengkap guru dan di sana kemudian Mhm. mendengarkan arahan dari pimpinan dan menyerahkan data tadrisnya itu untuk selama 1 semester Bapak. Oke, yang diserahkan dalam bentuk apa? RPP atau desain pembelajaran seperti apa? RPP sih lebih lebih ininya dan materinya gitu Bapak untuk selama Oke, 1 semester. RPP, ya berarti RPP untuk 1 semester ya. Berarti kan Iya. betul ya. Jadi Heeh. RPP-nya itu adalah diserahkan setiap di awal semester. Itu kan yang bagusnya gitu. Iya Pertanyaannya, benar. saya nanya dulu ya Pak Ustadz Iksan boleh Iya ya? Bapak. Saya senang nih ngobrol dengan Ustadz Ya. Iksan nih. Oke, pertanyaannya, apakah RPP yang diserahkan oleh guru itu dia sama dengan RPP yang tahun kemarin gitu ya? Atau mungkin juga ada perubahan atau seperti apa kebijakan di sana? Mayoritas masih sama Bapak ya. Karena memang materinya Hmm. juga kan kalau di pesantren itu nggak berubah Bapak ya. Jadi mayoritas RPP-nya sama, mungkin hanya pendekatannya saja yang berbeda mungkin. Oke, berarti sama ya. Ya, Kita anggap saja mungkin sama. dalam 2-3 tahun ya, 2 tahun, 1-2 tahun ini sama ya. Pertanyaannya, Sama, iya betul. kira-kira boleh dijelaskan nggak apa RPP yang berlaku di sana itu seperti apa? Untuk RPP-nya karena kita merujuk kepada manhaj gontor gitu Bapak ya. Jadi kita Ya. membuat RPP-nya untuk yang pelajaran-pelajaran bahasa Arab ya dengan menggunakan bahasa Arab itu. Terus nanti ada turukut tadrisnya, ada khutuwat tadrisnya, ada i'dadnya, ada gorotnya dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau dilihat dari poin-poinnya, saya pikir sama saja sih Bapak. Hanya penggunaan bahasanya saja yang berbeda. Oke, berarti karena memang Hmm. fokusnya ke ini ke kontor ya. Pertanyaan, oke, itu kan tadi dari sisi. Ya. Kalau saya mau tanya, kalau pembelajaran misalnya sambil dua lah ya, Al-Quran hadis dengan akidah akhlak di sana ada nggak? Itu dipisah Bapak. Kalau kita tafsir tersendiri, hadis ya dengan ilmu hadisnya seperti mustalah itu tersendiri Bapak. Ya betul betul. Kalau Hmm. di pesantren memang Hmm. kita sendiri ya, ada Quran sendiri, hadis Iya, sendiri, ya kemudian. Oke, saya mau nanya fikih. Kalau fikih pasti ada gitu ya. Kalau pembelajaran iya fikihnya begitu. seperti apa tuh? Pembelajaran fikihnya tergantung nanti materinya Bapak ya. Kalau misalnya bab tentang wudhu ya berarti lebih banyak kepada praktek gitu ya. Terus kalau misalnya bab tentang sholat jenazah juga lebih banyak kepada praktek gitu. Jadi bukan hanya sekedar teori. Jadi nanti anak-anak diajak ke tempat wudhu misalnya kemudian mereka diajarkan tata cara wudhu yang baik gitu. Kira-kira begitu Pak. Nah, biasanya itu biasa dalam prakteknya ya, karena kita mata kuliah itu masih ke Iya. desainnya. Kalau RPP-nya itu memang ada nggak sih Hmm. istilahnya itu seperti itu ya di RPP-nya itu ada misalnya eh, pertemuan kesekian, misalnya pertemuan ke-12 misalnya anak-anak itu ke tempat wudhu Hmm. gitu, kemudian diperlihatkan, kemudian mereka suruh apa simulasi, mereka suruh praktek atau nggak ada? Oh, Mhm. kalau di EPP itu harus ada Bapak. Nanti di pertemuan keberapa tergantung dengan babnya gitu ya. Itu harus ada. Terus juga materi yang disampaikan nanti harus bagaimana itu harus dijelaskan di EPP-nya Bapak.
Kalau metode pembelajarannya di sana seperti apa tuh? Kalau untuk penyampaian deliver materinya seperti apa? Kalau yang berlaku yang umum gitu. Yang umum biasa metode ilmiah gitu ya, menyampaikan materi dan kemudian diakhiri dengan diskusi tanya jawab. Nah, terus kalau kemudian yang pelajaran bahasa Arab itu pasti setiap anak nanti dites untuk membaca satu persatu gitu, Bapak. Oke, jadi apa penyampaian, lecturing ya, apa ya Iya, ceramah, nyampaikan, kemudian nanti diskusi, kemudian mungkin nanti kalau bahasa Arab ada hiwar ya, ada muhadasa ya, iya, mungkin iya, maju iya, gitu ya, seperti itu ya. iya, betul. Iya, betul, Bapak. Seperti itu. Ada metode lain nggak? Mungkin yang bisa istilahnya itu bisa menstimulus siswa itu agar mereka lebih aktif gitu. eh untuk saat ini masih masih itu Bapak ya di pondok kami ya masih menggunakan Mhm. metode yang seperti itu. Belum ada pengembangan metode metode lebih lanjut untuk saat ini. Tapi mudah-mudahan ada masukan dari Bapak nih ke depan bisa kita adakan perbaikan gitu Bapak dan Oke, pengembangan. justru saya nanya ke Ustadz Iksan nih sebagai kan bukan pelaksana ya, practitioner ya. Oh, Pertanyaan saya, kalau ini pertanyaan terakhir nih ya, jadi ya kalau Bapak. melihat realitas seperti itu ya, Hmm. artinya ya itu sudah sangat bagus sekali gitu ya, Hmm. karena toh juga ujungnya input outputnya juga produknya hasilnya juga bagus gitu. Tapi pertanyaannya ada nggak sih perlu pengembangan di sana, perlu ada inovasi gitu dari mungkin melihat dari anak-anaknya gitu ya. Oh, kayaknya anak-anaknya kadang suka bosen nih, kurang 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 aktif nih Hmm. gitu ya. Nah, seperti apa? Kira-kira apa nih? Identifikasi masalahnya dulu. Identifikasi masalah seperti apa? Kemudian apa yang perlu dikembangkan? Pelajaran. Silakan, Ustaz Iksan. Yang saya lihat ini apa namanya daya kritis anak-anak masih kurang Bapak ya. Kayaknya ini yang harus ditingkatkan gitu. Jadi saya lihat anak-anak masih banyak malu, belum pede untuk menyampaikan pendapat gitu. Ini yang saya pikir harus harus didorong lagi supaya mereka lebih berani mengungkapkan pendapat dan berpikir kritis ke depannya gitu. Nah, cuman Oke, kami kalau sendiri belum mungkin kan menemukan formulanya gitu Bapak untuk metode ini. berarti usulan untuk istilahnya itu dalam proses pembelajarannya, mungkin media atau metodenya, yaitu seperti apa, Pak Heeh. Ustaz Iksan? Kalau saya sih berharap ke depan gitu Bapak ya, media pembelajaran menggunakan itu seperti Infocus itu bisa dioptimalkan. Cuman kan memang kendalanya banyak ada beberapa kelas yang belum menggunakan itu gitu Bapak. Masih banyak kelas yang belum menggunakan itu, jadi masih di rolling gitu ya. Jadi itu kendalanya mungkin ke depan mudah-mudahan bisa ditambah lagi hal itu gitu sehingga bisa menopang pembelajaran anak-anak ke depan. Oke, itu dari sisi media ya, artinya bahwa Iya, media dalam bentuk proyektor gitu ya. Walaupun sebenarnya iya kan tadi betul. bukan hanya proyektor saja, karena kalau proyektor itu kan nanti kaitannya dengan pembiayaan ya, dengan dana gitu ya. Ya mudah-mudahan lah Iya rezekinya Bapak. banyak ya Ustadz Iksan ya. Kemudian Amin, dari amin. sisi Mohon metode doanya nih, Bapak. ide gagasan dari Ustadz Iksan nih, ya istilahnya ide gagasan dari Ustadz Iksan terkait dengan kayaknya metode yang harus diterapkan itu kayaknya ini deh, apa kira-kira nih? Kalau saya lebih cenderung kepada metode diskusi Bapak ya. Karena menurut saya dengan diskusi itu nalar anak-anak akan berkembang, terus kemudian mereka juga akan cepat berpikir kritis gitu Bapak ya. Cuman kan terkadang karena menggunakan bahasa Arab mungkin terkendala di sananya Bapak di bahasanya. Maka yang harus diperbaiki adalah kualitas bahasanya dulu. Itu yang pertama menurut kami. Jadi yang sedang kami pikirkan adalah metode pembelajaran bahasa Arab biar supaya cepat itu anak-anak itu yang masih masih menjadi kendala itu Bapak. Ya, oke. Sebenarnya tadi memang Hmm. apa sayangnya memang ini ya, apa kalau bahasa Arab tadi karena memang pesannya fokus bahasa Arab ya, walaupun saya pengen ngejar ke yang fikih, kemudian Quran, kemudian hadis, kemudian juga sejarah apa sirah nabawiyah lah misalnya gitu ya. Karena walaupun tadi Iya. memang ini bahasa Arab, tapi nggak apa-apa sih, nggak ada masalah. Tapi pertanyaannya itu adalah tadi kita ini kan lagi, kita detailkan lagi. Misalnya Ustadz Ihsan itu Hmm. menginginkan agar siswa itu dia memiliki daya nalar yang meningkat gitu ya dengan adanya diskusi. Kalau Iya. hanya diskusi saja itu mungkin perlu adanya strategi khusus. Nah, kira-kira untuk agar mereka itu mau diskusi ya seperti apa nih ya istilahnya itu caranya agar mereka itu mau diskusi. Ada tugasan atau ada apa? Kalau di luar kelas memang Bapak kita kita adakan program-program kegiatan-kegiatan seperti Basul Masail gitu Bapak ya. Terus kemudian ada program kegiatan apa namanya
Kalau di sini di kami itu Al-Madinah menulis begitu ya. Terus kemudian ada program misalnya apa namanya debat begitu ya. Cuma Hmm. itu kan nggak dilakukan satu semester itu dua tiga kali gitu. Satu semester paling hanya Hmm. satu kali. Jadi selama 1 tahun itu paling hanya pelaksanaannya hanya 2 kali gitu. Jadi mungkin itu jadi kendala juga Bapak. Ya kami melihat itu kayaknya harus ditingkatkan karena ini bagus sekali untuk menopang nalar anak-anak gitu ke depannya. Ya, oke. Terima kasih ya. Luar biasa nih ya. Hmm. Mohon maaf nih, saya jadi banyak Sama-sama nanya. Bapak. Iya Bapak, Tapi tadi sama-sama. maksud saya itu adalah gini, maksud saya itu adalah kalau tren sekarang itu kan di beberapa MTS, Alia, SMP, SMA itu kan anak-anak itu sudah dilatih untuk presentasi ya, untuk melatih public speakingnya, skill ya, kemampuan untuk komunikasinya. Di sana kan biasa kalau belajar apa latihan ceramah gitu ya, khutbah itu kan ada gitu ya. Hmm. Tapi memang tadi maksud Itu saya adalah dimasukkan ke dalam pembelajaran PAI. Ya, PAI. Nah, PAI yang saya ya. maksud memang tadi bahasa Arab betul lah ya gitu. Tapi lebih spesifiknya PAI itu ya adalah fikih. Misalnya gini, pembelajaran fikih misalnya gitu ya. Nah, pembelajaran fikih itu kan berarti mungkin ya yang berlaku itu adalah berarti Hmm. ya ada silabusnya tadi apa bukunya sudah ada ya kita sebut saja pedoman buku rujukannya sudah ada. Kemudian mereka akan belajar satu-satu, kemudian disampaikan oleh guru. Nanti kalau ada simulasi berarti akan dipraktikkan atau misalnya gini yang sejarah kebudayaan misalnya di sana ada Sirah Nabawiyah atau sejarah kebudayaan atau apa saya. Ada Bapak. Di sini kalau untuk kelas 1 pakai Sirah Nabawiyah, kemudian kelas 1 TMI, terus kemudian kelas 2 selanjutnya itu kita menggunakan tarikh Islam, untuk tingkat SMA-nya pakai tarikh Tasri, Bapak. Oh, udah ketarik tasri ya agak sedikit beda tuh sebenarnya kalau Iya. yang di itu pakai Nurul Yakin atau pakai Sirah Nabawiyah atau pakai apa. Kalau untuk kelas 2, kelas 3 itu pakai Khalasah Nurul Yakin, Bapak. Oke, nah ketika pembelajaran Khulasan Nurul Yakin nih, kayak gimana tuh metodenya guru itu mengajarkan ke siswa ke santri? Kalau metode yang kami tetapkan itu pertama adalah ilqa mufradat dulu, menyampaikan Mhm. kosakata yang sulit, Bapak ya. Setelah itu kemudian guru menjelaskan secara singkat, terus kemudian nanti anak-anak membuat resume kolase dari penjelasan itu, dan kemudian nanti jika waktunya masih mencukupi itu akan digunakan untuk menterjemah gitu Bapak. Ya karena memang basicnya base-nya itu adalah ke bahasa Arab ya ininya ya. Iya betul Bapak, iya. Ya, sebenarnya sih ya memang itu kebijakan dari pondok sih ya sangat bagus sekali gitu. Iya. Cuma mungkin tadi memang agar lebih berkesan gitu sebenarnya mungkin ada perlu banyak pendekatan-pendekatan metode agar Heeh. siswa itu juga merasa oh belajar ini gitu. Jadi yang saya bayangkan sebenarnya gini. Jadi eh, teori pembelajaran gitu ya kan dia bukan hanya auditori, bukan hanya mendengarkan, bukan hanya menghafal, bukan hanya mengingat gitu ya, tapi banyak hal misalnya ya dengan visualnya gitu ya mungkin bisa lah visual Iya. itu kalau nggak ada proyektor nggak ada apa ya bisa berarti pakai melihat gurunya melakukan ekspresi tangannya gerakannya atau seperti apa gitu atau mungkin intonasi suaranya itu kan bisa begitu ya kemudian tapi agar bisa lebih menyerap dalam artian itu bisa misalnya nih ya kalau di kampus apa kalau di sekolah lain kan biasa bisa pakai role play misalnya gitu ya bisa pakai kayak drama atau apa gitu pernah nggak di sana lakukan seperti itu. Untuk itu belum Bapak ya. Tapi ini mungkin Hmm. jadi apa namanya bahan bahan renungan juga buat kami gitu Bapak. Karena belum kepikiran saya untuk menggunakan metode pembelajaran itu pakai pakai drama gitu. Kita belum belum kepikiran ke sana Bapak. Iya, tapi kalau banyak pesantren sekarang tuh udah banyak bikin drama itu dan dramanya itu kan pakai bahasa Arab gitu kan ya. Nah, Iya, pakai bahasa kalau Arab ya ada drama bahasa. arena ada gitu Bapak ya. Cuman cuman Hmm. nggak materinya nggak ke sana gitu ya. Iya, berarti nanti Masih materi yang itu sangat karena ke prioritas. SKI ya, SKI sih sebenarnya. Iya, Termasuk iya. terakhir, aduh, banyak banget ya saya Iksan, tapi saya suka sih saya Iksan ini. Jadi kalau umpamanya kaitan dengan media sosial, mereka di ini kan nggak dikenalkan nggak media sosial buat konten atau apa Eh, gitu. kalau untuk saat ini di kami nggak boleh Bapak ya, karena memang setiap santri itu nggak boleh megang HP. Tapi jika ada kebutuhan itu kita fasilitasi di lab gitu. Tapi kalau untuk megang HP santri nggak boleh.
Ya betul, saya setuju sekali ya. Banyak mudorotnya memang gitu ya. Tapi kalau saran Iya. saya gini, jadi bukan santri megang HP, tapi santri ya oleh gurunya itu diberikan waktu mungkin hanya 1 menit 1 menit ya untuk mereka itu bisa ngomong di depan kamera. Ya bisa ngomong, bisa baca hadis, bisa baca Al-Quran, bisa baca kisah gitu ya. Saya rasa itu mereka itu akan senang. Dan kalau secara marketing, ini marketing lembaga pendidikan itu ketika misalnya nih ya, ini mungkin kalau salah ya mohon maaf saya ya. Jadi soalnya ini ada Iya, case di Bapak. Semarang itu saya udah pernah cerita itu kan ya. Jadi misalnya Hmm. di pembelajaran siroh misalnya gitu ya. Kemudian seorang apa misalnya guru itu bawa handphone, kemudian nanti dia akan menshoot dari santrinya, misalnya dia menyebutkan nasab saja. Nasab dari kanjeng Hmm. Nabi Muhammad SAW gitu dalam 1 sampai 2 menit. Nah, kemudian itu minta izin, itu diupload. Dan ketika diupload itu kemudian dia dikirimkan ke orang tuanya, biasanya orang tuanya itu akan senang gitu ya, senang. Itu kan Iya. untuk hal yang sifatnya positif. Itu menurut saya menarik. Siswa juga senang, kemudian juga orang tua juga, prestasinya bagus. Kalau selama ini kan bisa bukan hafal Al-Qur'annya, termasuk juga mungkin tadi hiwar-hiwar bahasa Arab. Saya rasa media sosial kita harus dipenuhi tuh sama santri yang ngomong, yang berbicara, yang berkomunikasi dengan bahasa Arab, walaupun hanya 1 menit atau 2 menit. Saya rasa menarik gitu daripada isinya nggak benar sebanyakan gitu ya. Itu saya mungkin ya. Siap, Bapak. Masukannya hatur nuhun, Bapak. Cuma mungkin Ya, kendalanya kita di sini sinyal, Bapak ya. di mana ini pesantrennya? Di Jonggol, Bapak. Sinyalnya Masya Allah ini kalau pakai kartu SIM itu nggak dapat sinyal itu di kelas-kelas itu. Jadi kita hanya Tadi di mengandalkan mana wifi yang di ada mana di di Jonggol di mana tempat-tempat saya? tertentu. Di Jonggol, di Kampung Malati, Bapak. Iya, ya. Kemarin saya ke Tiga Jonggol itu. Masih ke sana lagi ya? Oh, sudah dekat itu, Bapak. Sudah dekat itu, paling hanya Hmm. 4 kilo lagi ke kami itu. Oh iya iya iya, berarti kalau itu kan bisa pakai wifi. Artinya Hmm. artinya pesantren itu Hmm. memfasilitasi untuk gurunya ya. Kalau untuk siswanya jangan lah ya. Banyak mudorotnya. Artinya Iya. eh, Ke jadi depan mereka mungkin itu bisa kita karena kita apa? inikan, Kalau Bapak. saya rasa mereka juga ketika pulang tuh mereka juga akan berhadapan dengan itu gitu. Dan untuk orang tua Iya, juga betul. mereka Ya. senang, dan juga untuk promosi pondok juga menarik juga, dan secara apa dakwah ya apa banyak mengisi yang positif lah di media sosial gitu. Saya rasa bagus tuh. Siap, Bapak. Mudah-mudahan ini bisa menjadi acuan buat kami ke depan, Bapak. Atur nuhun, Bapak. Ya. Atur nuhun Iya, terima masukannya. kasih. Karena iya, mungkin ada pertanyaan. Ya, cukup ya, Sertisan ya. Terima kasih banyak. Tapi mungkin ada pertanyaan Siap, begini. Bapak. Kenapa sih harus dikenalkan media sosial? Ini pendapat saya pribadi ya. Karena ya ketika mereka pun pulang ke rumah orang tuanya masing-masing, pasti ya, saya bilang pasti atau insya Allah pasti gitu ya. Mereka akan bersentuhan dengan itu, dengan teman-temannya, dengan keluarganya gitu. Jadi ya mau tidak mau mereka harus dikenalkan dari awal. Mungkin kalau analoginya seperti ini, mohon maaf punten pisan ya. Misalnya kayak apa sex education misalnya, pendidikan seks misalnya gitu ya. Nah, ketika mereka tidak diajarkan ya di ya lembaga pendidikan, ya akhirnya mereka cari tuh di luar gitu ya, cari dulu. Dan saya yakin santri juga oke, santri di dalam ini, tapi kadang mereka pas keluar pas apa mereka juga akan bersentuhan dengan itu. Jadi mau tidak mau harus diajarkan seperti itu. Terima kasih saya sekali lagi luar biasa nih. Siap, Bapak. Atur Mudah-mudahan nanti nuhun bisa masukannya. kasih Siap. lagi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Iksan. Berikutnya siapa nih yang saya mau tanya-tanya nih? Tadi Ustaz Farid Farid mau nanya nih kayaknya ya. Atau mau ada komentar silahkan, ada yang mau bertanya. Mangga.